Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas kita mengenai analisis isu global. Kita akan membahas mengenai korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lia Akmalia dan nanti saya akan ditemani oleh dua rekan saya, Bapak Nana dan Ibu Lusita. Baik, di materi presentasi kali ini nanti ada yang pertama, pra-analisis, identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelik. Kemudian ada menapis isu, yaitu pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Analisis isu, analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan Swatch. Dan yang terakhir, rekomendasi penyelesaian isu dengan menggunakan metode tabel. Nah, sekarang kita ke pra-analisis. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian penyebab korupsi. Kita ambil dari 4 teori. Yang pertama, teori Triangle Fraud oleh Donald R. Creasy. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tekanan atau pressure, kemudian kesempatan atau opportunity, lalu rasionalisasi. Lalu ada teori CDMA oleh Robert Pritchard. Di sini ada 2 poin. Yang pertama karena kekuasaan, kemudian karena adanya monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Ketiga ada teori Ghosn oleh Jack Boggs. Di sini ada 4. Yang pertama karena keserakahan, kemudian adanya kesempatan, lalu adanya kebutuhan, dan yang terakhir adanya pengungkapan. Yang terakhir teori Genes dan opportunity. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, lalu keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Kita masuk ke bahasan pra-analisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelik. 1. Dari pemerintah, contohnya yaitu kurang tingkat penyelesaian penyelidikan korupsi dengan kategori mega korupsi. Kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, dan pelayanan publik. 2. Masyarakat. Rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif. 3. Akademisi. Kurangnya pendidikan moral atau soft skill, pengajaran karakter jujur dan integritas, dan tanggung jawab. 4. Pengusaha. Rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. 5. Media. Media pemberitahuannya itu kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan. Tahapan selanjutnya menapis isu, yaitu pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Kita ambil contoh 1, pemerintahan. Dari urgensinya kita kasih nilai 4, seriously-nya kita kasih nilai 5, dan growth kita kasih nilai 4, sehingga total menjadi 13. 2. Masyarakat, urgensinya kita kasih nilai 3, seriously-nya kita kasih nilai 3, dan growth-nya kita kasih nilai 3, sehingga total menjadi 9, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat total keseluruhan hasil metode USG. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dengan nilai yang tertinggi itulah metode yang harus segera dipecahkan isunya. Yang ketiga, analisis isu dengan metode akar masalah atau metode Fishbone. Dari individu adanya sikap serakah dan rendahnya soft skill. Dari segi lingkungan dianggap hal biasa dan berkembang terusnya kasus korupsi. Dari organisasi, keteladanan pemimpin juga berpengaruh dan manajemen yang menutupi. Dari segi aturan, lemahnya undang-undang,
kurangnya penyelesaian penyelidikan, sehingga timbullah maraknya kasus-kasus korupsi. Yang selanjutnya kita akan menggunakan metode SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength terdiri dari 2 poin. Jadi pemerintah adalah yang memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Dan poin kedua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Yang kedua, kelemahan atau weakness, terjadinya kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Selain itu juga pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Dan yang terakhir, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Di sini kita lihat kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, pemerintah dengan anggarannya sebenarnya mampu meningkatkan pendapatan setiap pegawai. Serta yang terakhir yaitu mempermudah alur penggunaan dana. Untuk yang keempat yaitu tantangan atau threats. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari akibat korupsi itu sendiri. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana menjadikannya menjadi semakin serakah dan tidak peduli terhadap kewajibannya serta hak-hak orang-orang yang bekerja kepadanya. Dan poin terakhir, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Itulah yang menyebabkan orang-orang melakukan korupsi. Ya, kemudian isu korupsi ini kita masukkan ke dalam metode USG, di mana penyebabnya itu berdasarkan kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter yang jujur, berintegritas, tanggung jawab, serta beretika korupsi itu sendiri. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana menjadikannya menjadi semakin serakah dan tidak peduli terhadap kewajibannya serta hak-hak orang-orang yang bekerja kepadanya. Dan poin terakhir, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Itulah yang menyebabkan orang-orang melakukan korupsi. Ya, kemudian isu korupsi ini kita masukkan ke dalam metode USG, di mana penyebabnya itu berdasarkan kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter yang jujur, berintegritas, tanggung jawab, serta beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita sampai pada alternatif penyelesaian masalah. Untuk yang pertama yaitu adanya pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Nah, untuk tahapan-tahapan dari setiap alternatif tersebut ada beberapa poin. Di sini poin yang pertama, pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, dapat memperbarui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Yang kedua, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, akademisi melaksanakan kurikulum bahan ajar yang sesuai dengan kurikulumnya. Yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Dan poin yang terakhir, media juga membantu mempublikasikan sehingga informasi tersebar secara merata. Untuk hasil yang diharapkan tentunya terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang mempunyai integritas, jujur, bertanggung jawab, beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam isu korupsi ini tentunya tidak lepas dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan juga media.